Siapa manusia yang tidak punya kontroversial di Republik ini? Tunjuk. Akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi perekonomian Indonesia dan tidak akan merusak lingkungan dan juga akan menjadi contoh suatu kota yang ideal di Indonesia. Di mana kota-kota yang ada sekarang ini lebih banyak merupakan kota kecil yang berkembang secara alamiah dan kurang ditata. Nah, kita ingin ibu kota baru ini akan menjadi contoh kota yang ideal di Indonesia dan menjadi harapannya nanti the most livable city in Indonesia. Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara akan setingkat menteri. Badan ini nantinya punya kewenangan atas lahan dan bisa mengatur agar pembangunan tersentral dengan baik secara administrasi. Ini barang paling bagus sekali. CEO. Kalau tidak ada aral melintang hari Kamis atau hari Rabu, atau mungkin lebih cepat, Bapak Presiden akan mengambil keputusan karena ini adalah hak prerogatif Presiden. Kalau Presiden Joko Widodo yang nunjuk, insya Allah pasti beliau tahu bahwa siapa yang memiliki kapasitas yang sangat mantap untuk bisa memimpin IKN. Mudah-mudahan bisa kita catat bersama ya, apakah akan menjadi kenyataan atau tidak akan menjadi kenyataan. Apa yang disampaikan oleh Presiden itu baru wacana, bukan rencana. Juga sampai saat ini tidak ada satu item pun anggaran belanja yang mendukung rencana pemindahan ibu kota. Nah, hal ini juga sudah dikonfirmasi Menteri Keuangan, demikian heboh dan kita membahas ini. Tapi nggak akan kejadian apa-apa nantinya. Puan APBN kita juga sangat terbatas, saya kira swasta kita juga sangat terbatas, apalagi untuk dilibatkan untuk rencana seperti rencana raksasa seperti ini. Saya kira ini bukan satu timing yang tepat. Jokowi seingat saya pernah mengungkap gagasan pindah ibu kota ini sudah 3 kali disampaikan. Tapi tidak ada satu planning yang terencana. Membang-ambingkan oleh persoalan yang saya kira tidak matang. Amatiran juga. Habib Rizik nggak pernah korupsi di Indonesia. Habib Rizik nggak pernah rugiin di Indonesia. Ini adalah pejuang Islam yang kami semua rindu beliau pulang. Ini minta kepada pemerintah, jangan dolim kepada Rizik. Siapa yang pergi, siapa yang mulai? Nah, pergi sendiri, pulangin gimana sih? Namanya kita yang ngusir kan. Ya kalau buat negara untuk bangsa ya saya pasti bersedia gitu ya. Atau saya mau apa aja juga boleh ya. Kalau gitu dia khawatir, dia siap-siap stroke juga. Ahok jadi presiden lebih khawatir. Bisa buka kasino. Ya kan? Ulama marah-marah. Lu kalau marah jangan pakai jalan ini ya. Jangan ditipu. Teori Abraham Lincoln mengatakan karakter sejati seseorang baru teruji kalau dia dikasih kekuasaan. Kalau orang belum pernah berkuasa, ngomong apapun kita udah sering ditipu kok. Sejak reformasi itu kita udah lihat semua jenis orang yang hebat-hebat. Nggak lakuin apa-apa tuh di negeri ini. Saya belum pernah dengar ada pejabat yang berani nantang kepada seluruh pejabat. Periksa harta saya, biaya hidup saya, dan pajak yang saya bayar sesuai nggak. Itu baru pejabat bersih. Akan segera tanda tangani perpres, di mana di situ nanti ada CEO-nya. Kandidatnya ada hanya 1. Pak Bambang Brojo, 2 Pak Ahok. Tapi mengenai syarat-syarat sih sebenarnya tampaknya tidak ada masalah. Itu cuma misalnya kesesuaian antara kemampuan akademik gitu ya, atau profesi sebelumnya dengan bidang usaha yang dikerucut. Wajib untuk mencari putra-putri yang terbaik selain BTP masih banyak. Agama, ya, dengan isu agama, karena kalau kita sudah masuk ke isu agama ini sangat sensitif. Tapi ayo kita lihat dari sisi yang logis. Bisa dibayangkan kalau seorang sosok yang selalu berperangai kasar, selalu berbicara kotor, selalu membuat kegaduhan, selalu membuat keributan masuk di tubuh. Mungkin ada ambudi atau apa. Kalau menurut saya, Ahok ini kan dekat sekali sama taipan-taipan reklamasi. Paling cocok tuh jadi preskomnya atau direkturnya Podomoro, itu paling baik. Sasaran tembak nih enak nih, iya kan? Biarin aja mereka ngomong radikal-radikal, ini bahan baku
Kalau terjadi sesuatu nanti, ya kan, rakyat udah bersama yang kepengen perubahan. Jadi jangan diulangi lagi karakter yang kurang baik ya waktu memimpin DKI dengan petantang-petenteng, memaki kiri kanan itulah. Perubahan, transparansi dan profesionalitas dalam mengelola manajemen bisa dilakukan tanpa perlu memaki, mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang yang dipimpin. Suasana politik sudah kondusif ya. Situasi pembangunan juga on the track, semua bahu-membahu bersatu membangun bangsa. Jangan sampai ada gara-gara nilai setitik rusak susu sebelangan. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah ke Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya enggak. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak, tidak artinya salah dan benar, tapi untuk mempercepat daripada hal-hal yang sesuai diarahkan. Biar masyarakat yang menilai. Kalau saya sih melihat kayak nggak ada orang lain aja gitu. Dan apa sih hebatnya gitu? Menurut saya sih biasa-biasa aja. Tonton yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu, anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Artinya tugas kami menyiapkan kajian mengenai lokasi dan penyiapannya. Dan kemudian kami sudah sampaikan kepada Bapak Presiden semua kelebihan kekurangan masing-masing kandidat lokasi. Sudah ada rekomendasinya. Nah kemudian kebetulan Bapak Presiden masih meminta pendalaman untuk detail dari dua bagian dari kajian, yaitu mengenai struktur tanah di lokasi yang akan ditentukan, serta dampak ekonomi. Presiden kita, beliau adalah seorang yang orientasinya adalah kepada action, kepada realisasi dari janji atau wacana yang sudah disampaikan. Sehingga boleh saya katakan ini serius, sangat serius, karena kita bahkan sudah menyiapkan periodisasi dari penyiapan konstruksi sampai kapan persisnya pemerintahan itu mulai pindah ke ibu kota baru. Kenapa setiap presiden itu pernah punya wacana untuk memindahkan ibu kota? Jadi ada kemungkinan semua presiden yang pernah, artinya semua yang pernah menjabat presiden melihat bahwa sejarah Jakarta itu adalah ibu kota dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang kebetulan dibuat waktu VOC membutuhkan pelabuhan, ya, yang kemudian berkembang menjadi kota, menjadi pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sehingga akhirnya ketika Indonesia merdeka tentunya fokus prioritas adalah pada membangun Indonesia dulu, bangun oleh presiden-presiden sebelumnya yang ingin sekali-sekali bisa direalisasikan. Nah kemudian yang kedua adalah Jakarta itu sudah mempunyai beban yang luar biasa. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Jakartanya karena kebetulan
pola pembangunan ekonomi di Indonesia itu sangat terpusat di Jakarta. Sehingga kalau Anda menanyakan ke saya, pusat pemerintahan ya Jakarta, pusat keuangan ya Jakarta, pusat bisnis Jakarta, pusat perdagangan Jakarta. Sehingga Jakarta itu menjadi pusat segalanya dan bebannya menjadi luar biasa berat. Karena beban yang luar biasa berat, maka penduduk Jakarta ya terpaksa menghadapi kemacetan, terpaksa menghadapi banjir, ya, terpaksa menghadapi kenyataan bahwa kualitas lingkungan bukannya makin baik tapi makin buruk. Jadi kita tentunya juga harus menyelamatkan Jakartanya juga. Semua pusat yang tadi saya katakan, yang bisa dikontrol pemerintah untuk dipindahkan atau dikeluarkan dari Jakarta kan cuma pusat pemerintahan. Kita nggak bisa perintah kalangan pedagang, kalangan bisnismen, kamu pindahlah ke Surabaya, ke Medan, ke Bandung segala macam. Mereka menjalankan bisnis. Bisnis itu sudah ada kegiatan yang sifatnya natural. Itu kita ketika ingin mengurangi beban Jakarta dan beban Pulau Jawa, jangan lupa Pulau Jawa itu 150 juta loh penduduknya, ya, dari 260 juta penduduk kita. Kemudian secara ekonomi Jawa itu sumbangannya hampir 60% PDB Indonesia. Jakarta bisa berkonsentrasi untuk menjadi pusat bisnis dan keuangan, perdagangan dan jasa, tidak hanya skala nasional, tapi kita dorong fokus menjadi pusat yang berskala regional maupun internasional. Karena sekarang ini terus terang kalau kita bicara bisnis dan keuangan itu semua dikendalikan dari Singapura, ya. Dan kita ingin Jakarta itu bisa fokus di sana. Dan pusat pemerintahan itu sendiri nanti akan memberikan dampak ekonomi, baik melalui munculnya investasi dan tambahan pertumbuhan ekonomi, baik untuk wilayah Kalimantan sendiri maupun Indonesia secara keseluruhan. Tepatnya pembiayaan, itu kita tidak akan bergantung kepada APBN, ya. APBN itu kan yang murni itu penerimaannya dari pajak dan PNBP. PNBP terutama sumber daya alam. Nah, untuk ibu kota ini dari perkiraan hampir 500 triliun ya pembiayaan untuk membangun atau menjadikan kota itu lengkap, 93 triliun kita harapkan datang dari APBN. Manusia memanfaatkan demografi bonus, tetapi lebih kepada kita akan melakukan yang namanya kerjasama pengelolaan aset, baik yang ada di Jakarta maupun yang di ibu kota baru. Namanya skema public-private partnership atau bahasa Indonesianya kerjasama pemerintah badan usaha. Kemudian porsi lain lagi adalah investasi langsung. Ini kan sebenarnya sebagian adalah kegiatan properti, memberikan dorongan pada kegiatan ekonomi domestik melalui investasi. Nah, peran swasta di sini kan intinya adalah investasi. Ketika Anda invest, maka Anda mendapatkan return. Ya. Jadi ketika dia misalkan swasta membangun perumahan, ya dia dapat return dari menjual rumah atau menyewakan rumah. Termasuk nanti TNI meminta ada markas atau apa namanya basis militer di sana. Ya. Itu dibangun dengan APBN yang uangnya tadi dari kerjasama pengelolaan aset. Ya. Baik ketika membangun infrastruktur, misalkan mereka membangun jaringan penyediaan air minum misalkan. Ya nanti kan orang yang membutuhkan air minum kan harus membayar pemakaian air bersih. Sama seperti di Jakarta maupun tempat lainnya. Nah itu pembayaran itulah yang menjadi return atau revenue dari si pengusaha. APBN yang dipakai tidak mengganggu prioritas lain. Jadi kalau Pak Emil mengatakan kenapa nggak pemerintah mengurusi sumber daya manusia, bonus demografi, sudah dianggarkan melalui APBN murni. Nah ini adalah tambahan penerimaan dari APBN melalui kerjasama pengelolaan aset. Kalau nggak ada kegiatan pemindahan ibu kota baru ini, ya tidak akan ada namanya penerimaan dari pengelolaan aset. Jadi intinya supaya semuanya paham, dari kerjasama pengelolaan aset masuk penerimaan tambahan, di mana penerimaan tambahan itulah yang dipakai untuk membangun ibu kota baru. Yang soal prioritas lain, ya ke depan kan semuanya sudah bukan zamannya face-to-face meeting. Semuanya sudah online. Dan untuk investasi misalkan sudah ada online single submission. Di mana semua kebutuhan perizinan tidak perlu datang ke masing-masing kantor, tetapi cukup disampaikan online. Kalau online, dimanapun lokasi ibu kota nggak masalah. Salah satu aspek kajian yang kami lakukan mengenai lokasi adalah yang namanya penerimaan dari masyarakat lokal. Ya. Apakah masyarakat lokal bisa menerima nanti migrasi dari tempat lain, dari Jakarta atau dari pulau lain yang akan berbondong-bondong masuk ke wilayah ibu kota baru. Nah tentunya ketika tadi Anda kan nanya mengenai lokasi, ya kita akan pilih lokasi yang
tingkat penerimaan masyarakat yang terbaik. Ya, terbaik artinya masyarakat di sana sudah terbiasa berhadapan dengan pendatang. Dan memang kita upayakan yang tidak punya sejarah mengenai konflik. Demikian juga kita upayakan yang paling minimal mengenai masyarakat adatnya. Artinya masyarakat adatnya tidak akan berpotensi menimbulkan permasalahan dengan lokasi ibu kota baru tersebut. Sudah menjadi arahan Presiden dan komitmen kita bahwa hutan lindung di Indonesia tidak boleh berkurang. 1 hektar pun, satu jengkal pun. Jadi sesuai dengan sebelumnya, hutan lindung harus dijaga. Ya. Dan kemudian kotanya sendiri nanti didesain sesuai dengan kondisi Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Sehingga konsep kotanya itu adalah forest city, tanah. Ya, makanya Presiden minta kandungan tanah itu benar-benar diteliti, didalami benar. Nah, di Kalimantan ada 2 jenis tanah yang berpotensi artinya memperbesar kebakaran hutan. Karena kebakaran hutan sebenarnya bukan datang dari bawah tanah. Kebakaran hutan datang dari atas, apakah karena ekstrim weather maupun karena ada orang yang membakar. Nah, karenanya 2 jenis tanah ini gambut, baik yang sekunder maupun yang primer, maupun tanah yang mengandung batu bara. Ini akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi perekonomian Indonesia dan tidak akan merusak lingkungan dan juga akan menjadi contoh suatu kota yang ideal di Indonesia. Di mana kota-kota yang ada sekarang ini lebih banyak merupakan kota kecil yang berkembang secara alamiah dan kurang ditata. Nah, kita ingin ibu kota baru ini akan menjadi contoh kota yang ideal di Indonesia dan menjadi harapannya nanti the most livable city in Indonesia. Seorang pemimpin dia tidak pernah akan mungkin melakukan satu wacana. Karena itu maka dari 4 orang yang kader-kader terbaik, anak-anak Indonesia pinter-pinter, baik dari Azwar Anas, kemudian Pak Tumiono, Mas Bambang maupun dengan Pak Ahok, adalah anak-anak, orang-orang pinter, orang-orang yang memiliki kredibilitas tertinggi. Karena itu tadi saya ingin catat bahwa begini, dalam hal culture, orang Indonesia ini kita punya culture yang luar biasa. Sebagai orang-orang Melayu, orang-orang yang hidup dan besar di negeri Indonesia ini, kita punya watak dan kepribadian. Siapa manusia yang tidak punya kontroversial di Republik ini? Tunjukkan sama saya. Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Presiden memiliki kekuasaan tertinggi atas pemerintahan. Di antaranya menentukan di mana tempat ibu kota negara sampai dengan menentukan CEO. Siapa yang beliau mau. Ada 4 orang. Artinya apa? Yang sekarang kita bahas sekarang adalah Ahok. Mungkin besok bukan Ahok, mungkin juga saya yang dipilih. Presiden memiliki kewenangan tertinggi, dia memiliki hak prerogatif. Di mana salahnya ini? Masalah ini di mana salahnya kalau Ahok? Sebelum menetapkan 4 nama kan saya selalu katakan bahwa untuk menjadi pemimpin apapun itu badan usaha, kementerian, lembaga, ada 4 syaratnya. 1, dia punya integritas. 2, dia punya leadership. 3, dia smart dan quick learner, artinya dia cepat belajar. Dia harus sudah kenyang. Kalau dia tidak kenyang, dia ikut main proyek nanti. Dia mikir buat pribadi. Nah, kalau 4 itu disetujui, ya itu dipilih. Nah, dari 4 itu yang mana? Hak prerogatif lagi Presiden. Nah, sekarang kan maunya Pak Presiden yang dituangkan, kan belum ada, baru didesain untuk begini seperti ini, seperti itu, masih kurang air di sana, masih kurang ini. Nah, apakah dia bisa? Itu tadi, 4 syarat tadi harus dia punyai. Nah, silakan Presiden mengetes dengan 4 syarat ini. Ya kan, dia quick learners enggak? Kalau tidak quick learner kan namanya sudah ada. Kalau tidak dia bilang Presiden, saya mau ini. Yuk kebalik saya besok. Seperti Pak Basuki, Menteri itu PUPR, dia bilang, saya mau rumah sakit di mana? Di Kepulauan Riau itu selesai dalam waktu 2 minggu. Itu kan cepat nggak dia, kita tunggu. Nah sama 4 orang ini mana, dites saja, Presiden yang punya hak untuk ngetes. Makanya Pak Jokowi akan memilih dari 4 orang itu siapa yang bisa membereskan persoalan-persoalan yang kemungkinan akan muncul. Nah kan, kemungkinan akan muncul itu kan ada di kepalanya Pak Presiden, misalnya gitu. Tapi yang 4 itu harus bisa memenuhi yang mana. Mungkin tidak semua, tapi kan ada kriterianya. Nah ini nanti yang harus penerusnya Pak Jokowi terlepas 2024 itu bisa diyakinkan bahwa itu berjalan. Karena kalau menurut Pak Jokowi jalan, menurutnya nanti tidak berjalan, itu bisa terbengkalai loh itu. Walaupun masih jadi gini, dia harus punya fleksibilitas. Dia harus bisa berpolitik. Karena kan politik kan tidak hitam putih.
Yang penting tujuannya tercapai. Nah, mereka harus punya kemampuan jaringan. Jaringan mereka mesti luas, mungkin pasti akan menjadi pertimbangan presiden. Tetapi di kepala presiden mana yang lebih utama? Oke. Apakah ini kalau dia yakin bahwa si A, si B ini bisa mengatasi sendiri, setelah mungkin bicara 2-4 mata begini, dia pasti akan berikan. Yang penting si orang ini bisa menyelesaikan. Karena kasus itu kan kasus politik, ya kan, yang masuk ke ranah private. Nah itu kan tergantung si orang ini bisa menyelesaikan dengan caranya masing-masing gitu. Mudah-mudahan bisa kita catat bersama ya, apakah akan menjadi kenyataan atau tidak akan menjadi kenyataan. Gerindra termasuk yang menyetujui prinsip pemindahan ibu kota dari dulu, bahkan dari sejak awal kita mendiskusikan itu. Karena memindahkan ibu kota adalah bagian dari upaya untuk melakukan dekonsentrasi pembangunan. Tetapi pertanyaan-pertanyaan berikutnya dan prasyarat-prasyarat berikutnya inilah yang sangat penting. Pertama adalah masalah urgensi dan polanya seperti apa. Dan apakah kita memang mempunyai satu pemikiran yang sudah cukup mendalam di saat ekonomi kita seperti sekarang. Ketika persoalan pangan, persoalan energi, persoalan air, juga miskin narasi yang menyertai ide pemindahan ibu kota ini. Jadi argumen apa yang dibangun kenapa ibu kota perlu dipindah? Ada apa dengan Jakarta? Dan pemerintah mempunyai proyeksi apa dengan pemindahan ibu kota? Ini pertanyaan-pertanyaan dasar yang saya kira belum dijawab sama sekali. Jadi saya melihat bahwa sampai sejauh ini apa yang disampaikan oleh Presiden itu baru wacana, bukan rencana. Juga sampai saat ini tidak ada satu item pun anggaran belanja yang mendukung rencana pemindahan ibu kota. Nah, hal ini juga sudah dikonfirmasi Menteri Keuangan, tidak masuk kategori rencana, masih wacana yang masih mentah. Jadi belum lagi proses yang kelihatannya itu tiba akal gitu ya. Yang saya khawatirkan ini nanti demikian heboh dan kita membahas ini, tapi nggak akan kejadian apa-apa nantinya. Karena yang harus kita lihat itu dari berbagai sisi, dari kajian planologi, tata ruang, lingkungan, pertahanan, keamanan, dan pertimbangan-pertimbangan lain ini sangat penting. Kemampuan APBN kita juga sangat terbatas, saya kira swasta kita juga sangat terbatas, apalagi untuk dilibatkan untuk rencana seperti rencana raksasa seperti ini, saya kira ini bukan satu timing yang tepat. Ekonomi, kekuatan swasembada pangan, energi yang sudah mumpuni ya, tetapi di saat seperti sekarang kita harus menjejakkan kaki kita di dalam realitas saat ini, saya kira ini akan banyak menimbulkan masalah-masalah yang baru. Apalagi April lalu kita mencatatkan rekor defisit perdagangan terburuk juga hanya sekitar 5%. Yang menurut sejumlah ekonom sebetulnya ini dalam keadaan normal tidak ada apa-apa pun harusnya sekitar 5-6% ekonomi kita. Jadi tidak ada satu big push, dorongan yang besar sehingga ekonomi kita bertumbuh di angka yang double digit atau angka-angka yang spektakuler. Begitu juga saya kira persoalan-persoalan lain. Ya, saya pernah melihat Brasilia City tahun. Di Brasilia City memang Istana Presiden, Parlemen, kantor-kantor menteri itu semua bisa jalan kaki. Tetapi dari sisi infrastruktur yang lain karena dia mungkin di tengah-tengah hutan Amazon juga ya, seperti yang diharapkan akhirnya. Nah mungkin perlu ada satu pemikiran kalau kita mau serius mau melakukan pemindahan ibu kota, alternatif lain itu adalah seperti yang dilakukan oleh Malaysia, yaitu split capital. Split capital ini kalau kita lihat dulu Mahathir hanya memindahkan pusat administrasi dari ibu kota, jadi ke Putrajaya. Nah beberapa negara lain saya kira yang seperti dilakukan itu Belanda, Amsterdam dan Den Haag ya, Afrika Selatan, Pretoria, Cape Town, Bloemfontein dan Bolivia, La Paz dengan Sucre dan juga Israel kalau kita lihat itu menerapkan konsep yang kurang lebih sama ya. Ada interupsi yang lain dan akhirnya kita lupa dan tidak pernah terrealisasi dan akhirnya kita hanya selesai. Karena Pak Jokowi seingat saya pernah mengungkap gagasan pindah ibu kota ini sudah 3 kali disampaikan. Tapi tidak ada satu planning yang terencana. Ombang-ambingkan oleh persoalan yang saya kira tidak matang
amatiran juga, saya kira itu. Iya, pulang sendiri aja, nggak beli tiket baru gue beliin. Dinamisnya perpolitikan yang terjadi saat ini telah memaksa para kelompok Islam kanan dan fundamentalis agama di Indonesia gigit jari. Sebab mereka telah kehilangan seseorang yang dianggap dapat memperjuangkan segala tujuannya selama ini. Sebagaimana diketahui, para kelompok ini telah mendukung penuh Prabowo pada Pilpres 2019 lalu, dengan harapan segala macam tujuan mereka selama ini dapat terwujudkan. Dan yang menjadi salah satu tujuan mereka adalah untuk memulangkan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Dalam masa kampanye 2019, Prabowo sendiri pernah berjanji jika dirinya menjadi presiden akan memulangkan Habib Rizik, bahkan menjemputnya sendiri. Saya akan bekerja keras untuk beliau kembali. Insya Allah kalau saya presiden, saya jemput beliau ke sana. Segala upaya apapun dilakukan oleh kelompok Islam kanan untuk dapat memenangkan Prabowo, termasuk Habib Rizik sendiri. Ia juga turut mengkampanyekan Prabowo dengan tujuan jika Prabowo menang dirinya dapat pulang ke Indonesia. Namun apa hendak dikata, kenyataannya berkata lain dan rasa kecewa tak dapat dihindari. Prabowo yang menjadi harapan mereka kalah dalam persaingan Pilpres 2019. Dan janji Prabowo yang ingin memulangkan Imam Besar Rizik Syihab menjadi tanda tanya besar di benak mereka. Terlebih lagi, manuver politik Prabowo yang ingin masuk ke dalam koalisi pemerintah membuat kekecewaan mereka semakin mendalam. Pencabutan dukungan pada Prabowo pun dilakukan oleh para kelompok Islam kanan sebagai bentuk kekecewaan mereka dan memutuskan untuk melanjutkan perjuangan mereka sendiri. Kami mengucapkan selamat tinggal kepada Prabowo. Artinya kami jalan terus. Prabowo sudah sampai tujuan mungkin karena sudah selesai dianggap. Jadi kalau kami tetap berjuang. Mengenai kepulangan Rizik sendiri, menurut Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Ma'arif, karena adanya pencekalan dari pihak Indonesia sehingga Habib Rizik tidak dapat pulang ke tanah air. Dan tidak diketahui sampai kapan Imam Besar FPI itu akan berada terus di negara Arab Saudi. Bahwa itu bukan hoak, itu bukan bohong, itu bukan rekayasa, itu bukan untuk opini tidak, tapi memang betul-betul valid, ada buktinya beliau memang dicekal Mamnu Syafar dari Arab. Politik yang bersifat dinamis memang selalu tidak dapat ditebak. Seperti halnya yang dikatakan oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Dalam keterangannya, Muldoko menyebut keberadaan koalisi partai politik sangatlah dinamis dan selalu mencari keseimbangan baru. Ternyata ya politik begitulah, itu maksudnya begitu. Tidak ada sesuatu yang permanen, semuanya sangat dinamik dan selalu mencari keseimbangan baru. Nah, itu udah rumus politik seperti itu. Hal itu ditunjukkan oleh sikap Presiden Jokowi dalam pidatonya di rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2019. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengajak kepada lawan politiknya saat itu untuk bersama-sama membangun bangsa, serta mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melupakan perbedaan pilihan politik saat Pilpres 2019. Saya mengajak Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun negara ini. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melupakan perbedaan pilihan politik yang sempat membelah kita. Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, negeri Pancasila yang mempersatukan kita semuanya. Akan segera tanda tangani Perpres, di mana di situ nanti ada CEO-nya. CEO-nya sampai sekarang belum diputuskan dan akan segera diputuskan insya Allah dalam minggu ini. Apanya? Kandidatnya ada banyak. Sampaikan. Yang namanya kandidat ya memang banyak. Satu, Pak Bambang Brojo. Dua, Pak
Ahok. 3, Pak Tumiono. 4, Pak siapa? Pak Aswar Anas. Biar masyarakat yang menilai. Kalau saya sih melihat kayak nggak ada orang lain aja gitu. Kenapa sih hebatnya gitu? Menurut saya sih biasa-biasa aja. Tapi kan itu menimbulkan tokoh-tokoh atau orang-orang dan masyarakat yang selama ini kontra terhadap Ahok menjadi tidak suka. Jadi ya saya kira mungkin itu refleksi kedalaman hubungan antara Pak Jokowi dengan Ahok sebagai teman sejati, bukan teman politik atau teman biasa. Menurut saya pasti menimbulkan kegaduhan dong. Ialah bahwa kekuasaan itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang ngambil. Basuki Cahayapurnama atau yang akrab dipanggil Ahok namanya kini kembali bersinar setelah dirinya dinyatakan resmi menjabat sebagai komisaris utama di perusahaan BUMN Pertamina milik negara. Selain itu, ia juga digadang-gadang sebagai pembersih para birokrat nakal atau koruptor yang selama ini menjadi momok besar bagi perusahaan tersebut. Saya nggak tahu maksud mafia migas itu apa ya. Paham. Saya kan bukan godfather. Jika melihat jejak karirnya sebelum masuk di dunia politik, pria kelahiran Manggar, Belitung Timur ini dahulunya merupakan seorang pengusaha. Usai menyelesaikan pendidikannya di Universitas Trisakti dan mendapat gelar sarjana teknik geologi pada tahun 1989, Ahok kemudian mendirikan sebuah perusahaan bernama CV Panda yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan PT Timah di tanah kelahirannya. Setelah menggeluti bidang tersebut selama 2 tahun, Ahok lalu memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 dengan mengambil jurusan bidang manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulia Jakarta dan mendapat gelar Master in Business Administration atau MBA. Dengan bermodal pengalaman di bidang kontraktor dan gelar yang disandangnya, Ahok pun diterima kerja di PT Simaksindo Primadaya di Jakarta, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik. Di PT tersebut, Ahok menjabat sebagai staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan proyek. Namun di tahun 1992, ia pun memutuskan untuk berhenti bekerja dan pulang ke kampung halaman untuk membangun sebuah perusahaan yang bernama PT Nurindra Eka Persada, di mana perusahaan tersebut didirikan sebagai persiapan untuk membangun pabrik gravel Peksen atau GPS pada tahun 1995. Sayang langkahnya terhenti di tahun 1995. Pabrik Ahok ditutup pemerintah lantaran ada oknum pemerintah yang menerbitkan sertifikat hutan lindung di lahan tambang miliknya. Karena merasakan pahitnya berhadapan dengan politik dan birokrasi yang korup, membuat Ahok berniat untuk terjun ke dunia politik dan menjadi pejabat. Saya pengalaman dulu dengan oknum kehutanan, Menteri Kehutanan. Saya pengalaman betul itu. Saya mau bersaksi, mau bukti, saya berani. Nah, saya kalau satu hari saya bisa jadi pejabat hebat, gue mau usut tuh. Brengsek itu. Hutan lindung pantai disikat perusahaan sawit. 500-an hektar. Lalu solusinya apa? Saya paksa mengeluarkan surat. Semua izin tambang yang di dalam hutan lindung saya cabut. Itulah dendam saya masuk ke politik. Kalau enggak, saya nggak pernah nasib saya itu masuk ke politik. Awal mula karir Ahok di dunia politik, ia bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru atau PPIB yang saat itu dipimpin oleh Dr. Syahrir. Dan pada pemilu 2004, ia pun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004 hingga 2009. Selama menjabat di DPRD, Ahok berhasil menunjukkan integritasnya dengan ikut dalam aksi menolak praktik KKN. Setelah 7 bulan menjadi DPRD, muncul banyak dukungan dari rakyat yang mendorongnya untuk maju sebagai calon Bupati Belitung Timur di tahun 2005. Dan ia pun berhasil memenangkan pilkada tersebut dengan mengantongi suara 37,13% dan menjadi Bupati Belitung Timur periode 2005 hingga 2010. Baru menjabat 2 tahun sebagai bupati, Ahok mendapat dukungan dari masyarakat untuk mengikuti pemilihan gubernur di tahun 2007. Namun sayangnya ia gagal dalam pilgub tersebut. 2 tahun kemudian, Ahok kembali mengikuti ajang kompetisi politik, yakni mencalonkan dirinya di pemilu legislatif 2009 sebagai caleg dari Partai Golkar. Hasil dari pemilu legislatif itu pun cukup memuaskan. Ahok berhasil masuk menjadi anggota DPR dan menduduki kursi di Komisi 2. Sebelumnya di tahun 2006, Ahok pernah dinobatkan oleh majalah Tempo sebagai salah satu dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia. Dan di tahun 2007, ia dinobatkan sebagai tokoh anti korupsi dari penyelenggara negara oleh Gerakan 3 Pilar Kemitraan yang terdiri dari Kadin, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara,
dan Masyarakat Transparansi Indonesia. Tahun 2012, nama Ahok kian mencuat karena dipilih Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh PDIP dan Gerindra. Setelah melalui 2 tahap pilkada, akhirnya pasangan Jokowi Basuki ditetapkan sebagai pemenang dan dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012 hingga 2017. Namun, belum genap 5 tahun, Gubernur Joko Widodo harus meninggalkan kursinya sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia, yang kemudian posisinya itu digantikan oleh Ahok. Melihat kiprahnya, kita bisa mengatakan bahwa berpolitik ala Ahok adalah berpolitik atas dasar nilai pelayanan, ketulusan, kejujuran, dan pengorbanan, bukan politik instan yang syarat akan pencitraan. Wajar apabila Menteri BUMN Erick Thohir memilihnya untuk memimpin di perusahaan badan usaha milik negara Pertamina. Kasih kesempatan kita bekerja dan lihat hasilnya. Itu aja. Kapan Pak? Saya nggak tahu. Mungkin Desember atau November, saya nggak tahu. Saya kalau buat negara untuk bangsa ya saya pasti bersedia gitu ya. Nggak tahu. Saya mau apa aja juga boleh, yang penting bantu negara. Nah, Pak Ahok ini kita anggap lengkap lah, dianggap lengkap memiliki kemampuan kedua bidang ini gitu, sehingga dan kita yakin juga ya market akan sangat baik menerima Pak Ahok gitu. Yang kita dapat informasi bahwa memang Pak Ahok panjang itu untuk kepentingan negara dan bangsa, beliau bersedia gitu kalau memang ditugaskan. Kita bilang bahwa Pak Ahok secara gambaran besarnya udah tahu ya. Gambaran besar udah tahu apa yang bakal ditempati oleh beliau gitu. Secara umum tidak tahu, jadi lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak Kementerian BUMN. Tapi mengenai syarat-syarat sih sebenarnya tampaknya tidak ada masalah ya. Apapun namanya itu kita belum tahu, tapi yang pasti tadi prinsipnya adalah meminta kesediaan beliau dulu gitu, supaya mau bergabung sama-sama kita lah gitu. Karena kan kita butuh ini ya, kita butuh orang-orang seperti Pak Ahok yang memang bisa mendukung BUMN gitu. Kan beliau kan punya ini ya, kapasitas yang diakui oleh publik juga untuk inilah gitu. Untuk hal-hal yang bisa memperbaiki banyak hal juga. Pak, itu atas permintaan dari Presiden Jokowi atau dari Pak Erick sendiri? Rekomendasi. Yang pasti soal rekomendasi atau apapun namanya, banyak masukan lah dari kita kepada Pak Erick ya. Dan Pak Erick melihat bahwa ini memang bisa untuk membantu kita. Kan Pak Ahok juga masih muda gitu, jadi masih bisa kita minta gitu untuk membantu. Yang pasti setiap posisi-posisi yang vital kan untuk BUMN pasti kita harus koordinasi sama Pak Jokowi, nggak mungkin nggak gitu, karena BUMN yang banyak menyangkut kehidupan pasti kita ini ya, konsultasi sama Pak Jokowi. Strategis sudah pasti kan sesuai dengan kondisi. Dan Pak Ahok juga orangnya memang bisa lah gitu di saat sisi itu gitu. Jangan ditipu. Teori Abraham Lincoln mengatakan karakter sejati seseorang baru teruji kalau dia dikasih kekuasaan. Kalau orang belum pernah berkuasa, ngomong apapun kita udah sering ditipu kok. Sejak reformasi itu kita udah lihat semua jenis orang yang hebat-hebat, nggak lakuin apa-apa tuh di negeri ini. Saya belum pernah dengar ada pejabat yang berani nantang kepada seluruh pejabat. Periksa harta saya, biaya hidup saya, dan pajak yang saya bayar sesuai nggak? Itu baru pejabat bersih. Hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Kalau harta pejabat publik meningkat secara gelap tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka disita buat negara. Ini kesepakatan tahun 2007 ditandatanganin oleh Pak SBY. Target lu berapa? 10 perak. Kekumpul berapa? 30. Sudah, bagi-bagi 10 masuk. Zaman itu bisa seperti itu. Zaman ini nggak bisa. Zaman Bang Ali itu gampang sekali dapatin uang. Dan Bang Ali itu zaman itu ditunjuk presiden. Dan itu zaman Orde Baru. Suasana beda. Mana berani PKL macam-macam zaman Bang Ali. Mana ada orang berani dudukin tanah dapat ganti duit. Beda. Kalau ngomong sombongnya,
Lebih susah saya daripada PT Gubernur daripada Bang Ali dulu. Dia jenderal, marinir, punya pasukan, orang takut. Saya siapa yang takut? Muka kayak gitu nggak ada yang takut. Bang Ali bisa buka kasino, ya kan? Ulama marah-marah. Lu kalau marah jangan pakai jalan ini ya. Kalau Ahok yang ngomong, si kafir, kerusuhan Jakarta. Nah Bang Ali dulu nggak bisa. Jelas ini duit judi, lu mau apa lu? Gue bangun Jakarta pakai duit judi. Kalau sekarang Ahok ngomong begitu, kagak ngomong gitu aja udah mau diserbu gua. Apalagi ngomong begitu kan. Jadi ya beda. Tapi harus kita hargai, tiap orang punya masanya. Nah saya pikir sederhana sajalah. Marah, biarin lu marah, ngomong kenyataan. Saya bilang kalau kamu ngalah buat saya jamin tidak banjir. Berani taruhan, nggak enak dia bilang taruhannya nggak, katanya tangkap polisi lagi taruhan. Sinetron banjir, kasihan terus. Tiap tahun TV datang. Saya udah bilang sampai kiamat juga lu banjir. Orang tinggal di badan sungai, ya sesuai visi misi tadi. Kita tahun depan sudah akan masukin masyarakat Asia Tenggara. Dan secara politik luar negeri kita, kayak PBB itu di New York gitu kan. Nah jadi kalau kelas kita masih kelas seperti ini masalah. Nah kita mau bangun tertata rapi, tapi layak huni untuk segala kalangan ekonomi dan manusiawi. Nah makanya kami berpikiran kita harus menyediakan rumah susun yang tidak dijual. Kota besar, orang miskin, orang yang kurang beruntung selalu akan ada. Sampai kita mati pun akan ada. Nah makanya pemerintah Jakarta harus menyediakan rusun. Nah sekarang yang jadi masalah kenapa jadi mampet lagi? Rusun itu dijual-jualin, disewa-sewain dari orang yang dari pinggir sungai. Kita tanya, manusiawi juga jawabannya. Aduh Pak, saya dari lahir sampai umur 67 tahun miskin Pak. Bapak kasih saya rusun untuk apa? Saya juga orang miskin. Ada yang mau bayar 45 juta buat over hak sewa. Mendingan aku dapat 45 juta, aku balik ke sungai lagi Pak. Bisa bikin rumah 10 juta lagi di situ. Mungkin 5 juta bisa dagang voucher. Ya kan? Sisa 30 juta. Ya mungkin masih ada yang pengen kawin lagi sama saya kan lumayan. Jadi itu persoalan sosial di situ. Makanya saya keraskan. Ternyata oknum di PNS juga main. Dia buka reward. Tiap kali gantikan surat perjanjian itu dapat duitnya juga. Nah saya udah ancam. KTP saya minta Dukcapil. Kalau mau tinggal di rumah susun, KTP pun diubah rumah susun. Kalau tidak ketemu KTP-nya, kalau udah lama nggak mungkin pulang ke kampungnya kan. Ada kesaksian dari 2-3 tetangganya, kami kasih KTP loh. Terus didebet lewat bank. Lewat Bank DKI. Saya udah minta 1 tahun dicuekin dari Dinas Perumahan. Nah sekarang saya udah ngancam lagi nih, gertak lagi nih. Lu kalau sampai akhir Juni nggak beres, Juli gue akan kesana, gue bawa pasukan, macam-macam gue tembak-tembakin. Kasih saya 30 hektar tanah Pandai Indah Kapuk, saya mau bikin waduk. Itu 30 hektar kalau jual 30 juta 9 triliun. Kamu kalau kasih saya, gue tanda tangan 1 pulau. Kalau kamu nggak mau kasih kepada saya, sorry nggak mau tanda tangan. Jadi di Jakarta kalau mau jadi gubernur minta 1 triliun mah gampang sebetulnya. Asal jangan terlalu neken mereka gitu loh. Udahlah bos, cintai-cintai lah, daripada lu 15 triliun kasih gue 1 triliun lah. Kalau dapat 1 triliun deposito 5 miliar tiap bulan, makanya Anda butuh pemimpin yang jujur, kagak suka duit tau gak? Nanti ngatasi banjir, ngatasi macet, semua uang apa? Uang investor. Makanya saya punya ruang udara dan ruang bawah tanah dan laut yang bisa saya tukar-menukar. Saya nggak khawatir, orang nggak bisa curi duit masalahnya. Tahu nggak kenapa sekarang anggaran itu nggak bisa diserap? Mereka itu nggak bisa masukin harga satuan. Ini yang gendeng saya bilang. PU minta uang 1 triliun, ditanya harga satuannya seperti apa, standar seperti apa, dia nggak punya. Saya bilang kalau nggak punya, nggak boleh pakai itu duit. Kalau nggak lu nyolong semua. Dia bilang kalau bapak nggak kasih saya pakai seperti yang dulu-dulu, maka anggaran tidak terserap. Emang gua pikirin, gua bilang. Yang penting tahun ini kalau kalian nggak bisa kasih harga satuan, tidak boleh dibelanjakan. Uangnya lebih. Gak apa-apa, lebih silpa perubahan gue complongin ke bank. Daripada sekarang, jadi banyak orang salah pikirannya. Saya udah pernah di DPRD, panitia anggaran, bupati, DPR RI, di badan legislasi, sekarang wagub, PRT gubernur. Orang selalu, politisi, takut anggaran gak keserap. Sekarang saya tanya, kalau kita di rumah punya duit nih, di rumah di kantong ada 10 juta nih. Kita bilang sama bini kita, lu pakai dong nih duit, pakai.
Dia bilang kan udah beli TV Pak, beli aja TV yang lain, buang-buang aja yang lama. Ada nggak orang rumah seperti itu? Ya harus disimpan. DKI itu masalah di situ. Misal contoh, dinas pendidikan. Saya sengaja potong kepala dinas dan wakil kepala dinas, copot. Nggak bisa pecat tapi, digeser, taruh Pak Lasro Marbun yang orang nggak kenal. Ini Lasro ini orang orang nggak pernah tahu lah, dia urusannya di dalam Ortala. Kamu tolong beresin itu dinas pendidikan. Semua anggaran yang nggak beres tuh potong buat saya. Tahu nggak dia potong berapa duit? 10 miliar, 20, 200, enggak, 2.400 miliar dia potong. Dia bilang ini tidak terserap nih, tidak kasih saya. Emang gue pikirin, yang penting gue selamatin 2,4 triliun, enak aja lu hambur-hamburin. Beli meja, beli kursi kagak karuan. Apa sih bangganya lu bisa nyerap anggaran? Kalau nyata lu nyolong semua, nggak bisa. Jadi kalau dibilang anggaran kali ini kenapa bisa kacau, ini perlawanan. Perlawanan dari maling-maling. Tapi yang tidak maling juga banyak. Saya mah nggak pusing, ada perubahan kok. Kalau gitu dia khawatir, dia siap-siap stroke juga. Ahok jadi presiden lebih khawatir air limbah. 13 sungai di Jakarta, kenapa nggak bisa dipakai sebagai sumber PAM? Karena semua dicemari oleh air limbah. Kita hanya 3% untuk mengolah air limbah. Nah teknologi yang terbaru bisa atasnya kayak air olahan, air mancur gitu, bersih, bawahnya buat air limbah diolah. Dia membangun kereta listrik berbasis rel yang ringan seperti di Singapura. Menghubungkan semua gedung-gedung di balik gedung itu. Ya sama seperti Singapura lah, semua tuh kereta rel listrik. Nah yang mass rapid transitnya mana? Dia masih hubungkan stasiun-stasiun kereta api. Nah saya aja rela tidak dipilih kembali 2017. Asal 2018 semua masalah ini sudah bisa kelihatan. Nah jadi yang menggantikan saya yang untung, dia tinggal resmiin saja. Tapi nggak bisa direm lagi kan. Dan Pak Jokowi gregetan, kalau beliau nggak mau jadi presiden pun saya mau jadi presiden. Ini bangunan tua ini berantakan, ini 60% dipegang BUMN. Tanya udah kelihatan kok, kalau nggak bener kan dari mukanya kelihatan kan. Sama kayak kita punya anak kan. Kalau anak udah remaja, baru diajarin, capek gitu kan, pasti ngelawan dia. Padahal niat kita baik. Ya nggak bisa semua ikut, Tuhan aja nggak 100% orang ikut. Ya kan? Jadi kita prinsipnya kalau bisa di atas 60% ikut sudah bagus. Nanti lihat aja. Selama masa kepemimpinan Pak Ahok saat dia menjabat menjadi gubernur DKI, di masa kepemimpinannya dia dikenal dengan pejabat yang bersih dan anti korupsi. Dia mendapatkan prestasi ini karena dia dikenal dengan transparan, artinya dia terbuka dengan semua yang dilakukan. Semua asetnya dilaporkan dan semuanya itu transparan. Berkat Pak Ahok lah kita sekarang bisa melihat anggaran dari pemerintah dan alokasi dana yang dilakukan oleh pemerintah. Ini dilakukan supaya kita bisa menghindari dari penyelewengan dana. Bagi kalian yang mendukung Ahok dan suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan kita jangan lupa bahwa Ahok juga pernah dituduh menyelewengkan dana terkait kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan kasus UPS. Kalau saya jadi KPK-nya, Ahok nggak pulang. Kalau saya, langsung saya pakaiin baju oranye. Mungkin kalian masih ingat bahwa di saat yang lalu Lulung pernah mengatakan bahwa Ahok terlibat dalam kasus penyelewengan dana UPS. Tetapi kalau kita ingat lagi, Ahoklah yang membuka semua transaksi ini dan semua transparansi ini sehingga anggaran penyelewengan ini diketahui oleh publik. Dan di saat itu KPK membuktikan bahwa Ahok tidak terlibat dalam penyelewengan dana yang dilakukan oleh beberapa oknum. Sangat disayangkan kasus penyelewengan dana UPS ini tidak dikembangkan atau seakan-akan menghilang. Lalu Pak Ahok juga diduga terlibat dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, di mana dia dituduh melakukan penyelewengan atau korupsi dalam pembelian lahan itu. Sudah terbukti bahwa Ahok tidak melakukan korupsi, karena ini juga diperiksa oleh KPK dan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Ahok melakukan penyelewengan. Saya tantang BPK nih, Pak Yudi, aku baik-baik aja, pura-pura baik aja sama dia. Bolak-balik ngomongnya nggak enak. Pak Yudi kan humas, kalau humas itu loh, BPK loh. Lo kalau betul-betul kalian mau bersihkan nama BPK, nggak usah repot-repot humas-humasan. Buka aja
langsung masyarakat akan menilai kalian itu jujur atau tidak. Sama seperti saya bilang. Bahkan Ahok sempat menantang Ketua BPK untuk melakukan pembuktian bahwa terjadinya penyelewengan. Ini akan saya bahas di video saya selanjutnya di mana Ahok menantang Ketua BPK. Jangan lupa subscribe dulu channel ini dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan berita seperti ini. Jadi apakah Ahok bisa menjalankan semua tugas-tugas ini? Komen di bawah. Politik, saya sudah menekankan harus ada pembuktian terbalik harta pejabat. Dan semua harta saya itu saya laporkan di LHKPN. Jadi semua harta saya itu nggak ada yang disembunyikan ke luar negeri. Beda lah saya sama Sandiaga yang kaya ngumpetin di luar negeri kan. Beda kok. Ahok selalu mengatakan bahwa untuk menjadi seorang pejabat yang bersih, seorang pejabat harus cek LHKPN atau pembuktian harta terbalik. Dan Pak Ahok juga mengatakan untuk cek semua biaya hidup, gaya hidup, apakah sesuai dengan uang yang dilaporkan. Apakah betul? Saya yakin Ahok akan melakukan banyak sekali perubahan, baik itu internal ataupun itu eksternal. Mungkin Ahok akan mewajibkan semua pejabat untuk melaporkan LHKPN dan melaporkan semua gaya hidup atau biaya hidup, apakah cocok dengan uang yang dilaporkan. Ini akan membuat banyak sekali koruptor atau oknum pejabat di Indonesia yang panik. Mereka mungkin akan menghalalkan segala cara supaya Ahok tidak menjabat sebagai atau di posisi apapun. Ini sudah dilakukan ketika Ahok akan mencalonkan menjadi gubernur di periode yang kedua. Akankah Ahok berani mengambil tantangan ini? Saya yakin akan terjadi banyak sekali perubahan. Cuma Ahok salah satunya yang berani sekali mengambil langkah ekstrim seperti penutupan Kalijodo dan penutupan klub-klub malam. Dan juga Ahok yang membuka semua anggaran DKI dan membuka transparansi supaya mencegah terjadinya penyelewengan. Udah 100 juta itu terpenuhi. Nah, cara-cara seperti ini berlangsung tiap tahun. Jadi saya cek, karena itu tiap tahun selalu muncul angka yang aneh-aneh. Misalnya, seperti tadi, kalau ada kegiatan, kalau sistemnya smart, maka dia akan melakukan verifikasi. Untuk kegiatan ABCDFG itu nggak logis. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang gue bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.